Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sonia. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Cyber Sabotage and Extortion. Apa itu cybercrime? Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet menurut Cibarani tahun 2021. Selanjutnya, cyber sabotage and extortion yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic, bom, virus komputer atau suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Udah ya? Selanjutnya, pada cyber sabotage and extortion, cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bom, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizil Fauzia, NIM saya 19190011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sela Sonia. Nah, dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data. Nah, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase oleh pelaku dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelaku. Nah, kejahatan ini sering disebut dengan cyber teroris. Selanjutnya, cyber sabotase dan extortion ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap satu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu. Nah, di mana program komputer atau sistem jaringan tersebut tidak dapat digunakan dan tidak berjalan dengan semestinya gitu. Jadi, berjalannya sistem itu akan dikehendaki oleh pelaku tersebut. Nah, kejahatan ini sering disebut dengan cyber terorisme. Nah, cara untuk melakukan tindakan sabotase di sini ada mengirimkan berita palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website. Ada mengirimkan berita palsu juga, informasi negatif atau berbahaya melalui website. Dan juga ada di sini cyber terorisme bisa menghentikan atau menunda atau mematikan mesin dijalankan oleh komputer seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh hacker tahun 2011. Nah, di sini ada satu kasus tentang cyber sabotage dan extortion di mana antivirus palsu yang bisa berbahaya jika terinstall di komputer. Antivirus palsu biasanya bersifat trial. Untuk mendapatkan versi lengkap, pengguna atau user harus melakukan registrasi dengan mengirimkan uang ke alamat yang diberikan. Kejahatan seperti ini termasuk ke dalam jenis kejahatan cyber sabotage dan extortion yang dimana kejahatan ini melakukan atau membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap data komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lucy Audinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Audinar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Azizil. Di sini ada penyebab antivirus palsu. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan dan tidak dapat berjalan semestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.
Di sini ada penanggulangan cyber sabotage dan extortion. Pertama, mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Yang kedua ada penanggulangan global. OECD telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy menurut OECD. Di sini ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah: pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya pencegahan kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir ada meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.